Pertanyaan kedua selanjutnya tentang apa ini? Oh, makan sahur. Ya. Apa betul sahur, makan sahur itu ketika dikumandangkan azan itu lanjutkan saja dan tetap sah puasanya? Wah, ini seru ini karena sudah mepet-mepet ini. Baik, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya kalau sudah masuk waktu subuh dan adzan sudah dikumandangkan, mestinya semuanya stop. Mestinya semuanya stop aktivitas yang membatalkan puasa, stop. Dan kalau masih melanjutkan apa-apa yang dimakan, diminum, atau mungkin bagi ahli hisab mereka merokok, sungguh puasanya tidak sah. Batal di awal puasa. Karena masuk waktu subuh itu berarti sudah mulai, sudah start berpuasanya. Loh kok masih makan? Loh kok masih minum? Loh kok masih terus ngisep rokoknya sampai selesai? Batal di awal puasanya. Berarti saya boleh sarapan, loh tambah dosa. Nah, memang ada penjelasan. Ya, memang ada penjelasan. Seperti contoh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida, jika kalian mendengarkan nida yaitu kumandang adzan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan makanan masih di tangan kalian." Disebutkan fala yad'uhu, ndak usah diletakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai rampung makan dan minumnya. Saya ambil contoh, pas minum tinggal setengah gelas kok adzan, lanjutkan saja. Kok pas makan adzan, lanjutkan saja. Kayak-kayaknya berarti ndak batal ya. Mari kita simak bersama-sama. Qultu hadza ala qaulihi anna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrobu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktumin. Ternyata adzan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah adzannya sahabat Bilal bin Robah, di mana sahabat Bilal bin Robah itu biasanya adzan kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh masuk. Adzan Bilal itu adalah adzan yang dikumandangkan kira-kira 10 atau sampai 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak usah ditaruh makanannya, minumannya tidak usah ditaruh, selesaikan saja karena memang masih belum masuk waktu subuh. Loh kok terdengar adzan? Itu adzannya sahabat Bilal bin Robah radhiyallahu anhu yang dikumandangkan 10 sampai 15 menit ya sebelum subuh dikumandangkan. Maka disebutkan hatta di sini yu'adzinu ibnu ummi maktumin. Nah, kalau kumandang adzan yang terdengar adalah suara merdu dari sahabat yang kita kenal dengan sahabat tunanetra Ibnu Ummi Maktum, barulah itu masuk waktu subuh. Nah, ini pentingnya kita memahami hadis itu dari pensyarahannya. Kalau kita tidak memahami hadis dari pensyarahannya, sudah otomatis mengatakan bahwasanya adzan kok makan, lanjutkan. Adzan kok minum, lanjutkan. Padahal yang dimaksud dalam hadis ini adalah adzannya sahabat Bilal bin Robah. Bisa difaham? Adzannya sahabat Bilal bin Robah. Dan memang belum masuk waktu subuh. Maka kalau sudah terdengar kumandang adzan Ibnu Ummi Maktum, barulah masuk waktu subuh. Nah, hati-hati. Mari kita renungkan, siapa di antara kita kira-kira yang ternyata sudah adzan masih nutuk-nutuk nih kata orang Jawa. Lo tinggal ibarat kurma masih tinggal sebiji lep aja. Ibarat makan masih tinggal sesuapan. Ibarat makan mie seumat tinggal 1 sendok, lanjut. Minumnya juga lanjut. Yang rokok juga lanjut. Padahal itu sudah kumandang adzan subuh. Ya, seperti saat ini tidak ada adzan 2 kali saat ini. Kalau dulu yang dimaksud dalam teks hadis ini adalah kumandangnya sahabat
Bilal bin Robah. Kenapa dua kali sahabat Bilal kumandang adzan pada waktu itu? Pertama, sahabat Bilal bin Robah itu untuk memperingatkan bahwasannya beberapa saat ke depan, 10 sampai 15 menit ke depan sudah masuk waktu subuh. Maka supaya umat Islam bersiap-siap, bersuci, menutup auratnya. Dan tibalah saatnya kalau sahabat Ibnu Umi Maktum yang mengkumandangkan adzan, baru itu waktu subuh. Mungkin, loh ada ustadz yang menjelaskan di salah satu channel YouTube menjelaskan bahwasanya boleh. Nah itu salah paham. Padahal sebelum masuk waktu subuh, tapi diarahkan masuk waktu subuh seperti saat ini. Maka tidak pas itu. Maka sekali lagi penting untuk memahami pensyarahan yang dikemukakan oleh para ulama. Tidak memahami hadis secara langsung. Ya akibatnya seperti ini. Ini kalau bahaya, kalau banyak orang yang mendengar ini lalu kemudian mereka masih tetap sah-sah saja, masih tinggal separuh porsi dilanjutkan. Kan ada hadisnya betul, cara memahaminya yang salah. Hadisnya sahih, yang tidak sahih memahaminya, pemahamannya. Maka sekali lagi kalau kumandang adzan subuh batal di awal puasanya. Sementara hadis ini bukan untuk itu, tapi adzannya Bilal bin Robah radhiyallahu anhu. Semoga bisa difaham dan wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.